Oke, kita mulai langsung. Selamat datang teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Namaku Fernando Prilian Adam. Saya berpengalaman dalam mengajar meditasi, hipnoterapi, yang sebelumnya itu memang perjalanan awal belajar pikiran, perasaan, sampai akhirnya sekarang kesadaran. Nah, sekarang aku ingin bahas tentang sebenarnya ada beberapa poin penting seperti orang tuh sekarang banyak yang ingin ikut kelas kesadaran tapi enggak ngerti sebenarnya bukan itu loh yang kamu butuhkan. Yang kalian butuhkan tuh bukan itu. Sehingga malah jatuhnya pelarian lagi ketika belajar kesadaran, ikut kelas bayar mahal. Aku bahkan nemu salah satu komentar di channel YouTube-ku itu, ah nggak puas yang ikut kelas 3 juta, mau yang 30 juta aja. Aku bilang stop, ngapain? Justru semakin kamu nanti belajar ikut kelas kesadaran lagi, hasilnya sama. Kenapa? Karena kamu belum menyadari siapa yang mencari. Pencarian itu loh yang sebenarnya harusnya disadari. Yang mencari-cari itu. Karena dalam kesadaran, baik orang yang mencari material dan spiritual itu sama. Sama-sama pencarian. Nah, bahayanya adalah ketika tidak menyadari si pencari ini, karena selama ini tuh nggak sadar kita tuh adalah kesadaran, maka orang yang sebenarnya ingin bahagia, kenapa? Karena ingin bahagia, merasa sekarang tuh nggak bahagia. Padahal kita itu di dalam kebahagiaan itu sendiri, atau kita itu kebahagiaan itu sendiri. Tetapi karena dari kecil banyak inner child, banyak kondisi lingkungan yang mendoktrin kita, yang membuat kita terdogma, dan masih banyak lagi, kan kita nggak tahu ya, masalah orang berbeda-beda. Ada banyak informasi, sehingga menutupi jalur kesadaran kita yang sedari awal itu sudah sempurna, sudah keberlimpahan itu. Akhirnya terlimitasi dengan pikiran, dengan perasaan, dengan keinginan, yang itu semua nggak salah. Keinginan boleh. Kita kan semua punya nama, punya status, punya identitas. Tetapi yang jadi masalah ini kebanyakan karena nggak sadarnya itu loh. Nah, sekarang aku tuh mau bahas tentang kenapa tuh orang mau belajar pengembangan diri. Nah, judul pada hari ini itu tentang kesalahpahaman orang belajar ilmu pengembangan diri. Di samping banyak orang yang di samping banyak orang yang nggak belajar pengembangan diri, otomatis kan hidupnya kayak berada di mode survive. Jadi selalu bertahan hidup. Ya itu ngikuti aja jalur ceritanya itu kenapa sekarang kita bisa lihat banyak orang punya konflik kan, yang tetangganya, yang dengan lingkungannya, itu kita lihat sehari-hari dalam berita. Itu kan kalau orang-orang yang masih dalam mode survive. Dan itu nggak salah. Tetapi nih, sekarang ada orang-orang yang mau beranjak ke kehidupan yang lebih baik. Makanya belajar pengembangan diri. Tetapi, kalau orang masih dalam tahap awal, biasanya tuh apa ya? Aku kasih contoh, misalnya belajar hipnosis. Nanti semuanya tuh pas awal-awal belajar hipnosis, semua hal tuh kayak jadi fenomena bawah sadar. Oh, ini bawah sadar, itu bawah sadar. Nah, terus nanti beranjak lagi, naik level lagi, belajar kesadaran. Oh, semuanya tuh kesadaran. Gitu. Jadi sebenarnya tuh yang harus disadari itu pribadi yang mencari itu. Kenapa? Karena ternyata untuk mencapai kesadaran, kamu tuh nggak perlu ngapa-ngapain. Kamu tuh cuma tinggal duduk, tenang, sadar itu. Cuman kenapa? Karena terbiasa tiap hari itu menggunakan pikiran.
Jadinya ketutup yang akses kita sedari awal tuh yang sudah sempurna. Makanya dilatih kembali dengan mindfulness gitu kan. Jadi ada mindfulness, ada teknik-teknik. Itu sebenarnya bukan tekniknya, bukan kita tuh seakan-akan mengagung-agungkan tekniknya. Enggak, kita dari awal yaitu kita yang sempurna, kita yang sadar, kita yang berlimpah itu. Jadi teknik itu cuma mengembalikan kita ke keadaan awal kayak kita masih bayi itu tuh. Dikasih makan, dikasih minum, enak aja hidup. Nggak ngerti apa-apa tapi sampai sekarang kita bisa menikmati kehidupan. Cuman ada, nah nih, poin pentingnya nih, ada ego. Nah, ego ini sebenarnya bukan kita musnahkan. Ego ini cukup disadari saja. Iya, ego, apapun yang kamu bilang. Nama kita, status, harta, yang material ini. Ego itu ya, yaitu pribadi kita. Kesadaran yang menjadi, apa ya, sebutannya tuh melokal. Nah, ego tuh kesadaran being yang melokal menjadi sudut pandang. Namanya atensi. Nah, dari atensi ini kita tuh sekarang mau mengkoneksikan ke mana? Jadi aku kasih contoh dulu. Dalam kesadaran itu ada 5 tahap. 5. 5. Sebelum kita bahas nanti peta kesadaran ini, ada 5. Pertama, atensi. Ya, atensi itu adalah kesadaran itu sendiri. Atensi yang seakan-akan terpisah. Nah, itu atensi kita. Atensi pasti menghubungkan sesuatu namanya koneksi. Atensi, koneksi. Nah, dari sini barulah kita timbul intensi. Intensi. Niat. Kita kalau mau berkehendak, mau apapun dalam hidup kita, kan pasti berdoa, melakukan sesuatu. Itu diintensi. Dari intensi muncul konsekuensi. Konsekuensi itu hubungan kita dengan hukum alam semesta. Pasti ada timbal balik, ada feedback. Itulah konsekuensi. Barulah terjadi manifestasi. Jadi atensi, koneksi, intensi, konsekuensi, manifestasi. Nah, untuk mencapai manifestasi ini, banyak orang, kita sekarang baru lihat peta kesadaran, menggunakan energinya di yang mana? Ya, force ke bawah yang merah atau yang ke atas. Dari yang netral terus yang ke atas, yang power. Nah, kebanyakan orang itu menggunakan rasa dendam untuk mencapai cita-cita gitu. Yang nanti konsekuensinya bisa berhasil tapi punya dampak jangka panjang. Kita punya dapat apa ya, balasan. Karena kita menggunakan energi dari force, dari rasa kekurangan, dari rasa yang sebenarnya itu frekuensi di bawah. Nah, akhirnya karena kita terbiasa ya, bukan kita, bukan orang-orang yang ada di dalam sini dan yang mendengarkan, semoga bukan kalian, tapi banyak orang di luar sana yang menggunakan energi force ini untuk mencapai keberuntungan, keberlimpahan. Jadi motivasinya tuh berasal dari apa? Kita lihat nih ya, rasa bersalah, rasa malu, kesedihan, ketakutan, keinginan, bahkan kesombongan agar bisa dilihat seseorang, agar dicapai pengakuan, agar pengakuan kita ya kita diakui oleh orang lain. Dan begitu terus. Nah, karena kita ini tidak sadar, sebenarnya ya tinggal disadari dan diamati. Balik lagi ke atensi tadi. Kita kalau bergerak dari kesadaran, kita jadi sadar atensi kita kemana dan atensi kita dari mana. Jadi kalau dari kesadaran, oke, atensinya sudah kita sadari. Oh, ternyata aku tuh bukan si namaku ini loh. Namaku ini adalah bagian daripada kesadaranku. Apa yang selama ini aku kira adalah aku, ternyata bukan aku. Kan selesai tuh. Setelah sadar kita tuh bukan si pribadi, tapi kesadaran yang mengamati si aku ini sebagai nama karakter ini, barulah nanti kita bisa mengamati perasaan kita, pikiran kita yang mungkin lewat terus, yang selalu otomatis berpikir takut terhadap masa depan yang terjadi, menyesal terhadap apa yang sudah terjadi, ya kan? Nah, sampai akhirnya di situ barulah bisa pelan-pelan latihan mindfulness dengan teknik pengembangan diri, pemberdayaan diri. Nah, ini loh yang sebenarnya tujuan daripada pemberdayaan diri. Jangan sampai salah paham dengan banyak orang yang sekarang mereka ikut-ikut kelas, bahkan belajar law A, belajar buku The Secret, belajar law of attraction gitu. Poin daripada law of attraction, hukum tarik-menarik, ini adalah konsekuensi yang disediakan dari alam semesta.
Itu poinnya adalah hal yang tidak disangka-sangka. Nah, kenapa sekarang banyak orang belajar justru menyangka-nyangka agar aku tuh bisa dapat uang 100 juta dari entah dari mana. Ya nggak dapet. Malah nyangka-nyangka sesuatu yang emang nggak disangka-sangka. Ini kebalik. Nah, banyak orang, kita bisa lihat sekarang, apalagi testimoninya banyak. Orang ikut kelas kesadaran nih, kan pasti ada testimoni. Silahkan cek, Anda semua. Kalian, kalau sekarang tuh banyak kan iklan kelas kesadaran. Terus nanti mulai muncul testimoni. Aku tadinya bangkrut gitu. Atau punya hutang banyak. Ditinggalin pasangan. Apapun masalahnya setelah ikut kesadaran. Kan membaik. Wah, sekarang dapat rezeki. Bisnisnya membaik. Dapat pekerjaan. Naik jabatan. Terus datang nih orang-orang yang masih awam tentang kesadaran, ngeliat, oh kayaknya bagus, oh ternyata dari kesadaran bisa ya membuat hidup lebih baik. Memang bisa, tapi, nah ada tapinya, nggak sembarangan begitu. Akhirnya, karena dia tidak menyadari si pencari yang tadi ternyata melakukan pelarian, dia ikut lagi kelas kesadaran yang berbasis spiritual ini. Dapat nggak kira-kira? Susah. Ya, dapat bisa, tapi ternyata ekspektasi dia akan membuat rasa kekurangan dia, rasa ingin divalidasi dia itu, yang tadinya memang dia penuh hutang, banyak masalah, justru akan makin tenggelam dengan keadaan itu karena dia tidak sadar sedang mengabadikan semua rasa tersebut. Dia bergeraknya tuh dari rasa kekurangan. Sehingga ketika ikut kelas sampai ya, tadi di awal aku bilang, ada komentar di channel YouTube aku, dia udah ikut kelas 3 juta, mau ikut lagi yang 8 juta, nanti nggak puas, mau ikut lagi yang 30 juta. Ngapain? Aku bilang, hey, hey, ngapain? Ngapain? Ngapain gitu? Kamu mencari seperti itu, uangmu habis malah. Terlepas dari, memang apakah itu jalannya, jadi nanti dia mengeluarkan uang gitu sebanyak-banyaknya. Tapi dasarnya dulu, dari intensinya tuh harus dibenerin dulu. Nanti terserah uangnya mau dikeluarkan lewat jalan mana aja, itu bebas. Yang penting dasarnya dulu. Sadari si pencari. Maksudnya sadari si pencari ini siapa? Ya sadari kita tuh kesadaran. Bukan bergerak dari ego. Bukan bergerak dari aku tuh yang sedang berusaha. Kita tuh diperjalankan, bukan usaha kita sendiri. Nah, kalau belum mengalami kesadaran agak susah, kadang orang tuh masih sakit hati. Kan aku yang sekarang sedang berusaha, kan semua ini atas usaha aku. Iya benar, pergerakannya iya, diperjalankan dalam keadaan hidup ini iya, diperjalankan Tuhan semesta ini. Tetapi sadari juga, kita tuh kesadaran. Kita hanya sebatas berjalan, numpang lewat gitu. Jadi kalau masih belum bisa menyadari itu ya kita, kadang masih ada rasa sakit hati, masih ya itulah tadi akhirnya kalau terlalu menggumpal perasaan tersebut jadi pembenci, jadi pemarah, jadi selalu khawatir. Nah, kita bisa lihat ya, semoga bukan kita dalam hari ini, karena ini semua yang menjadi polemik kan, masalah kita bisa lihat orang, nggak usah inilah, nggak usah tutup mata, ya memang begitu keadaannya. Kita di negara mana? Indonesia. Indonesia tuh penuh dengan orang-orang yang terjebak gitu dengan rasa kekurangan. Makanya korupsi nggak selesai-selesai, karena mau biar gimana pun, orang mau di atas, mau jadi pejabat, setinggi apapun, pasti korupsi. Kenapa? Rasa kekurangan itu. Ya, karena spiritualitas itu rasa. Rasa yang harus disadari dari kesadaran. Ketika tidak disadari, maka muncullah semua pelarian. Orang pelarian itu karena ingin memvalidasi perasaan itu, sifat emosi, perasaan agar segera divalidasi, segera dilaksanakan. Jadi mencari material, mencari uang sebanyak-banyaknya, mencari Tuhan bahkan. Jadi Tuhan tuh dialami sebagai pengalaman kesadaran, mencari Tuhan. Karena ini cuma luarnya aja, tapi ternyata isi dalaman batinnya itu yang sebenarnya harus disadari.
mencari uang banyak-banyak, mencari spiritual, lari ke gunung meditasi, lari perguruan, lari ke ini. Semuanya pelarian. Mencari Tuhan juga pelarian. Kenapa harus dicari Tuhan? Tuhan itu, ya, itu sudah ada sekarang di sini. Sudah hadir bersama kita. Coba sadari itu. Nah, kenapa sekarang tuh, bukan sekarang, dari dulu ya, banyak yang lupa sebenarnya kenapa mencari-cari sesuatu yang sudah sekarang di sini saat ini hadir. Ya karena informasi tadi, ada doktrin, ada dogma yang menganggap bahwa Tuhan itu jauh sosok di luar sana yang tinggi, ya. Ini beda sifat nanti dengan Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Tinggi dengan yang bisa kita alami secara otomatis. Ini berbeda. Jadi ketika sampainya masih di ranah pikiran, pikiran itu narasi, narasi itu tayangan. Jadi tayangan itu memberikan konsep tentang Tuhan, tentang ketuhanan. Tapi apakah Tuhan bisa dikonsepkan? Nggak bisa. Tuhan hanya bisa disadari dan dialami. Nah, kenapa banyak orang yang katakanlah sekarang, ya kita bisa lihat sekarang masuk ke dalam ranah politik misalnya, Kementerian Agama di Indonesia yang aku gimana mau ngomongnya ya? Intinya adalah korupsi gitu kan. Kenapa begitu? Kenapa banyak sekali masalah di apalagi yang berhubungan dengan kepercayaan ini? Karena narasinya, konsepnya tuh di pikiran. Jadi pikiran itu kan hanya pikiran dan menganggap bahwa pikiran itu udah mentok di situ. Aku tuh yang benar. Ya, ini narasi, ini pikiran. Kalau kamu nggak sadar, kamu tuh bukan pikiran, maka di situ masalahnya terus mengulang, bertubi-tubi. Contoh, jadi masalah ya, orang ini mau keluar dari jeratan hutang, jeratan masalah dia, tapi dia mencari solusi dari pikiran yang selama ini membuat masalah hidupnya terjadi. Muter kan? Looping. Nah, Indonesia yang sebenarnya keadaan di Indonesia itu atau memang ya begitu. Aku susah ngomongnya ya. Karena belum banyak yang menyadari bahwa kita itu bukan sekedar pikiran. Kita bukan sekedar sensasi perasaan ini. Nah, otomatis gimana caranya agar keluar dari jebakan itu? Ya sadar, sadar kita bukan pikiran. Sadar kita adalah kesadaran. Jadi sadar kita yang bisa mengamati pikiran. Kalau sudah bisa mengamati, kita tahu kita bukan pikiran, kita bisa mengubahnya. Makanya ini penting. Ketika sudah kita tahu bahwa sadar tentang kesadaran, nah kita mudah nanti melihat kesadaran. Oh, ternyata nuansa dari kesadaran, bukan kesadaran itu sendiri ya. Kesadaran tuh tanpa batas. Dia nggak ada ukuran, nggak ada kesadaran tuh yang sekarang saat ini. Dia nggak ada tinggi rendah. Tapi nuansanya, nah nuansa ini yang bisa diukur pakai pikiran tadi, pakai perasaan tadi. Nah, ini bisa dirasakan, bisa dialami. Jadi, ketika sudah selesai dengan ujian, katakanlah ya, dengan pengalaman yang buruk, yang rendah tadi, kita sudah bisa berhasil menaklukkan rasa malu, rasa bersalah, ya kan pasti setiap dari kita punya masalah. Nggak ada orang nggak punya masalah. Kalaupun nggak nganggap itu masalah, pasti rasanya itu loh, rasanya nggak enak. Apapun yang terjadi, pasti ada kemarahan, ada kebencian. Jadi ingin mengubahnya, ada ketakutan. Nah, setelah kita bisa merasakan dan mengalami secara total semua pengalaman tersebut, kita barulah bisa naik nuansanya ke keberanian, ke rasa netral, yang puas, yang bersedia, yang penerimaan. Sehingga makin lama makin naik, mengertilah cinta kasih, kedamaian, kebahagiaan, bahkan pencerahan. Pencerahan kalau aku ngutip ya kata Buddha, ditanya sama pengikutnya, ada yang lewat gitu. Buddha, apa yang kamu dapatkan dari pencerahan? Buddha bilang, nothing, nggak ada. Aku justru kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan keinginan,
kehilangan desire kan, kehilangan kemarahan, kehilangan kebencian, ya kan? Jadi, tetapi dengan kehilangan semua itu bukan berarti selesai, bukan berarti kayak kita hidupnya di stuck. Justru malah bisa maju sebagai kesadaran. Dengan sebagai kesadaran bahkan kalau misalnya ingin kaya bisa, ingin sukses bisa, dan nggak ada satupun dari yang kesadaran ini itu menghalangi seseorang tuh ingin jadi berkembang karena tujuan balik lagi tujuan daripada kita berpengalaman di dunia ini, di semesta ini, itu adalah untuk berkembang. Berkembang dari arah manapun yang tidak disangka-sangka tadi. Yang masalah adalah ketika sekarang banyak orang belajar ilmu yang tidak disangka-sangka ini, tapi justru disangka-sangkakan. Oh, aku jadi agar bisa mengharap. Aku agar bisa menyangka, oh nanti ada durian jatuh, aku ketiban untungnya. Nggak begitu, salah jadinya. Justru jadi tadi dia mengulang kembali sensasi kekurangan. Yang harusnya ini adalah natural, alami, law of attraction, ilmu non-teknis ini, keberuntungan, keberlimpahan, menyimpan energi, kekayaan yang nggak tampak ini, yang laten. Laten tuh bahasa daripada kebalikan manifest, yang real, nyata. Material, ini yang nampak, segala sesuatu yang nampak ini kan fisik. Nah, yang tersembunyi namanya laten. Nah, laten ini, yang energi laten, keberuntungan tadi, nggak tampak tadi, itu yang memang laten. Nggak usah disangka-sangkakan. Nah, kebanyakan jadi sekarang belajar hukum tarik-menarik, belajar kesadaran. Biar aku bisa dapat ini A, B, C, dapat 100 juta, dapat keberuntungan. Nah, akhirnya banyak lagi yang terjebak dan kecewa ketika sudah ikut banyak sekali kelas kesadaran, tapi kok aku nggak dapet-dapet ya? Kok hidupku nggak berubah-berubah ya? Kok masih sial terus ya? Nah, siapa sekarang yang harus dia salahkan lagi? Karena dia udah merasa ke ilmu yang paling tinggi, kesadaran. Nanti nyalahin Tuhan lagi. Nah gitu akhirnya menjadi sebuah looping, pengulangan yang nggak selesai-selesai. Udah selesai kan, stop tinggal sadar, dah selesai kayak gitu aja. Makanya kalau ya sudah sadar, oh berbeda tuh nanti. Bukan dengan cara pola pikir yang material lagi. Tapi ingat, kalau dari kesadaran juga kita sudah sadar bahwa kita adalah ego juga. Ego adalah bagian kesadaran. Jadi bukan berarti kita nanti menghapus egonya, menghapus hasratnya, tapi aku punya kata namanya membersamai. Kesadaran membersamai ego. Kalau sudah membersamai ini enak, ini nyaman. Karena justru bisa tahu dan mengamati, oh aku tuh yang sekarang bisa meng-create, bisa mengubah, bahkan membuat takdir dari realitas yang sudah kusadari. Jadi kalau misalnya ada kan takdir, ada takdir masa lalu yang udah lewat, udah jadi takdir. Takdir masa depan yang belum terjadi. Dan ada takdir sekarang yang bisa kusadari dan kubuat sendiri. Jadi kenapa orang kesadaran itu banyak yang bilang ada multiverse, ada multi semesta karena dalam kesadaran segala semua apa ya bahasanya realitas itu memiliki cabang-cabang. Kita di saat ini itu nggak ada waktu. Aliran waktu itu semuanya terjadi sekarang. Jadi ada banyak versi dari diri kita. Makanya kalau dari eksperimen celah ganda, eksperimen dari fisika kuantum, partikel cahaya, ya, ditembak itu kan bisa jadi gelombang, bisa jadi partikel. Nah, partikel itu ketika diamati lagi lebih dalam, eh, bergerak secara bebas sebelumnya, berubah-ubah, tetapi ketika diamati dia jadi tetap diam. Nah, ini yang menjadi dasar dari teori kesadaran mengamati kan, kesadarannya mengamati. Ketika sudah mengamati objek partikel itu, dia diam. Oh, berarti kalau dari kesadaran kan masih random nih realitas itu. Dengan kesadaran kita, balik ke intensi tadi kan, intensi, niat, nah kita mau jadi apa realitas itu, bisa terjadi. Masih ingat tadi kan, atensi, kesadaran itu sendiri, yang melokal atensi,
pasti ada koneksi terhadap apa yang kita tuju, barulah terjadi intensi, niat, kehendak kita, ada konsekuensi dari situ, pasti terjadi meliputi hukum semesta ini, barulah manifestasi, termanifest. Atensi, ya, koneksi, intensi, konsekuensi, manifestasi. Dan ini juga bukan hanya tentang hal-hal baik, hal-hal buruk juga. Atensinya misalnya hanya terjadi ke yang buruk-buruk, yang negatif. Berarti dia terhubung dengan apa, katakanlah energi setan, energi iblis, ya kan? Mainnya di ranah itu terus, mainnya di ranah dendam, kemarahan, ya kan? Berarti intensinya ya untuk misalnya mencelakakan orang lain atau ingin untuk diri sendiri, memiliki konsekuensi. Iya, konsekuensi. Manifestasi terjadilah ya hukum sebab akibatnya, karmanya, dan apapun yang kita sebut sebagai pembalasannya. Jadi otomatis dari sini kita bisa tahu ini bukan hanya tentang baik buruk, tapi segala hal. Kesadaran itu menerima segala sesuatu. Jadi ketika kita sadar bahwa pilih pilihan hidupnya mau yang mana dari kesadaran, yang buruk tuh gak ada masalah dari kesadaran, silahkan. Dan yang kalau misalnya mau baik, ya silahkan juga. Karena kesadaran menerima semua itu. Dan kesadaran yang memilih mau pakai jalur yang mana, atensinya kita mau ke yang mana, begitu. Oke, tadi aku mau lihat ada yang nanya nggak? Udah lewat kayaknya ya. Banyak yang ini ya. Oke, mungkin aku jelasin. Ada yang sekarang berdasarkan kesadaran itu begini. Ada yang namanya dimensi, dimensi dari kesadaran. Ada kesadaran 3 dimensi, nanti terus ada 4 dimensi, terus ada 5 dimensi. Nah, ini sebenarnya balik lagi ke kaitan apa yang udah kita bahas. Tapi ini penamaan aja, sebagai referensi aja. Dimensi ketiga, itu dimensi dualitas, dimensi pikiran, dimensi binari. Nah, dimensi binari ini orang masih terjebak mana benar, mana salah. Sorry, bukan terjebak. Gimana ya bahasanya? Aku nggak mau bilang terjebak kata-katanya. Jadi, paling benar itu ya masih berada di state. State itu keadaan, kondisi ya. Kondisi benar, salah gitu. Nah, karena benar dan salah, berarti hanya ada fear, takut, dan hope. Hidupnya itu hanya berdasarkan insting. Takut mati misalnya, terus harapannya takut neraka, terus harapannya di surga. Nah, begitu. Bergerak dari ranah dualitas tadi, maka kita bisa lihat manusia ini, tipe orang ini, dia berangkat dari cara berpikirnya bagaimana gitu. Jadi ketika masih di ranah 3 dimensi, isi hidupnya survive. Jadi berangkat dari survive yang bertahan hidup, otomatis ya dia pasti banyak sedikit selfish, egois gitu. Nah, akhirnya dia menganggap bahwa dunia tuh ya begitu dan menganggap orang-orang tuh ya begitu. Ya kan? Kalau misalnya sama orang lain dia ingin dia yang lebih baik, dia yang lebih mendapatkan atensi, apa, mendapatkan pengakuan gitu. Dan ini kan terjadi kebanyakan orang tuh berada di state 3 dimensi, ya kan? Aku sedikit cerita. Misalnya, aku pribadi, sejak mengalami kesadaran itu kan, aku tiba-tiba ditunjuk jadi direktur. Gitu aneh banget. Padahal ketemu orang gitu. Aku cuma nganterin pakai mobil gitu. Tanya, lulusan mana? Magister. Oh, S2 gitu-gitu kan. Ya, beberapa minggu kemudian dipanggil ke Jakarta, diterima apa pokoknya disuruh sediakan, sebelumnya belum, kayak udah, mana CV kamu, mana portofolio kamu, oke aku sediakan, dimasukin nama aku jadi di akta pendirian perusahaan, dibuatin PT jadi direktur. Wah, semraut aku, padahal awalnya tuh cuma kerja sebagai terapis, sebagai hipnoterapis, slow living aja hidupku itu, tiba-tiba langsung dapat jabatan begitu. Nah, itu pernah mengalami begitu.
Nah, sampai akhirnya terus kan selesai tuh jadi direksi. Nah, bergerak tuh di bidang legal secretary. Nah, ketika sudah di legal secretary itu, kan mulai banyak nih orang. Ada atasan juga, ada bawahan, ada sejawat. Nah, karena aku bergerak dari kesadaran, nggak ada dari akunya tuh yang kayak harus cari muka gitu, harus kesana kemari, ngelobi sana sini gitu. Ditanya sama atasan, sama orang-orang nih, kamu kalau begini terus, kamu nggak akan naik jabatan loh. Kamu nggak akan bisa lebih loh. Aku cuma bilang ya, oh ya siap, siap gitu. Ya karena rasa aku untuk dapat pengakuan atau bergerak dari kekurangan tuh udah nggak ada. Karena aku merasa, ya sudah kenapa? Kok kalau mau main sikut-sikutan, ya aku disikut juga. Kenapa gitu? Nah, singkat cerita kan akhirnya yang tadinya slow living, tapi sekarang ya dapat aja gitu, dapat tawaran dan itulah akhirnya ya memang terjadi penurunan secara material tapi batin tetap tenang, rezeki juga ngalir gitu kan. Nah, begitulah, tapi intinya kenapa aku nggak mengikuti alur yang saling gontok-gontokan, saling sikut-sikutan di dunia perusahaan, di dunia pekerjaan itu kan? Ya udah selesai juga gitu. Bukan berarti aku harus ikut alur juga, karena mereka bukan berarti mereka salah. Kita nggak menyalahkan mereka, nggak menyalahkan keadaan di luar. Itu bagian daripada fase. Nah, fase itu disebut dengan fase tiga dimensi. Jadi menganggap bahwa hidup tuh yang di sini, yang survive, yang bertahan hidup. Nah, gitu. Oke, intervensi bentar. Mas mau nanya, kalau mau belajar meditasi tanpa guru, tapi kita lewat tutorial, bahaya nggak, Mas? Nanti saya jawab bentar ya, aku mau lanjutin dulu ceritaku, yang 4 dimensi, 5 dimensi. Nah, jadi ketika sudah mengerti bahwa kita bukan hanya sekedar hidup di 3 dimensi, memang modalnya susah karena kita nanti itu berada di frekuensi yang harus naik lagi, berada di 4 dimensi. 4 dimensi itu mulai penerimaan. Kita mulai sadar kalau diri kita bukan sekedar ego, ya kan? Bukan sekedar yang bertahan hidup seperti reptil. Reptil itu otaknya hanya bertahan hidup, takut mati, takut memakan atau dimakan. Nah, ketika kita melihat banyak fenomena di luar sana ya, apalagi ya politik itu kan, makan atau dimakan itu kan bergerak 3 dimensi tuh. Padahal kita lebih daripada itu, kesadaran itu. Kita bisa 4 dimensi naik ke 5 dimensi. 5 dimensi itu ada pencerahan. Kita bicara yang 4 dimensi aja dulu. Nah ini sekarang kita tuh lagi di 4 dimensi. Kalau tertarik belajar kesadaran, belajar bagaimana mengolah meditasi, ya mengolah emosi, pikiran. Oke, aku jawab sebentar. Kalau belajar meditasi tanpa guru. Nah, guru itu sebenarnya bonus. Kalau semesta mau mendatangkan guru ke kita, itu kita nanti dapat kok guru. Entah itu dari YouTube, entah itu nanti ketemu. Intinya, dengan intensi tadi, niat, belajar meditasi, itu udah ketemu. Karena, oh, aku udah sampai bisa ingin belajar meditasi itu kenapa? Ada apa? Nah, itu tuh sebuah kesadaran juga. Jadi beruntung, otomatis ingin belajar meditasi kan ada sebuah perubahan. Nah, nggak bahaya. Kenapa? Karena meditasi itu adalah jati diri kita yang sejati, yang alami. Cuman kita selama ini menganggap bahwa ketakutan itu yang nggak berdasar, entah dari mana. Kadang saya tuh juga sering ketemu dengan yang aku tuh takut meditasi, soalnya kalau aku merem, muncul setan, muncul hantu. Nah, ini kan terlalu banyak dogmanya, doktrinnya, informasi yang nggak berdasar. Sama seperti ingin belajar meditasi. Nggak bahaya, justru yang selama ini kita lakukan itu yang bahaya, yang secara kita tanpa sadar berpikir, menerima informasi dari sosial media, ini yang bahaya. Dan kita nggak sadar itu, kena konspirasi, kena paparan konflik, dan akhirnya memicu emosi kita. Bayangin ya, di berita itu ada berita pembunuhan, ya.
oleh kekasihnya, kasir, ya banyak. Terus sekarang, aduh banyak banget media yang membicarakan dan membombardir kita informasi tentang konflik. Nah, kenapa ini kita nggak anggap bahaya coba? Nah ini sebenarnya karena kita sudah terpapar dari sejak kecil, kita terbiasa untuk menerima informasi dan kita berpikir kita biasa saja, padahal itu bahaya. Makanya banyak orang nih mulai kalau sudah bergerak di kesadaran dia kalau walaupun masih belum ada guru, belum ada bimbingan, tapi ada modalnya minimal dia tuh bangkit kesadarannya. Aku mulai sadar nih, oh aku pengen bisa berubah, tapi gimana caranya? Nah itu kita bergerak dan bicaranya di sini. Di semua ilmu kesadaran ini, apapun yang kamu mau bahas, hipnoterapi, NLP, Sedona, EFT, apapun, lawa, hukum semesta, apapun yang kamu pelajari tentang pengembangan diri, selama tidak disalahpahami sebagai ilmu yang pasti seakan-akan ketika kamu belajar ini, belajar meditasi, ikut praktek sana-sini, itu mendapatkan apa yang kamu harapkan. Enggak gitu. Jadi minimal stay di kesadaran, di kondisi mindfulness, di mana hanya sekarang saat ini yang ada. Otomatis nanti pikirannya lenyap, pikiran yang mengekspektasikan sesuatu dan yang menyesali sesuatu itu perlahan-lahan memudar dulu sehingga kalau nanti kita bergerak dari kesadaran pun bukan lagi dari pikiran, nanti dari intuisi, berbeda. Pikiran yang dasarnya itu emosi, nanti itu bisa berubah kita menjadi fasilitas. Pikirannya menjadi fasilitas untuk intuisi. Nah, intuisi ini aksesnya adalah dengan kita sadar. Syaratnya adalah dengan membersihkan semua pendaman emosi. Bahasanya bagasi lah, yang memang secara tidak sadar selama ini kita simpan dan kita tidak pernah bersihkan. Apapun yang sekarang kita rasakan, apapun yang pernah kita tayangkan dalam pikiran itu tuh sebenarnya kalau nggak disadari jadi pendaman, jadi ketakutan, jadi kekhawatiran. Jadilah sebuah ego, identitas palsu yang selama ini kita pikir kita adalah itu. Ingat, kita adalah kesadaran dan kita yang mengamati diri kita, yang kita anggap ego, perasaan, atau apapun. Nah, ketika kita sudah sadar, ya memang paradoksnya meditasi dulu, biasanya praktek dulu baru kita bisa ngalami, oh aku tuh yang ini yang sadar. Nah jadi jawabannya nggak bahaya ya, silahkan coba saja. Praktek meditasi itu adalah kondisi alaminya kita. Jadi sebenarnya kalau kita sudah tanpa meditasi, setiap saat itu bergerak dari namanya kondisi meditatif. Tapi biasanya kalau belum bisa sampai kondisi meditatif kan pikirannya pusing ya, banyak informasi, banyak ketakutan, seleweran gitu, lalu lalang lewat aja, loncat-loncat pikirannya. Nah itu berarti butuh latihan untuk menyelaraskan kita dengan intuisi, dengan kesadaran, dengan kondisi mindfulness, dengan sadar penuh saat ini. Nah tadi aku tuh mulai jam 19.30. Nah, mungkin ya kurang lebih 15 menit lagi. Berarti sekarang aku mau bahas tadi. Jadi ada awal perjalanan ya, sebelum mungkin ini masih terlalu rumit. Mungkin rumit nggak ya tentang peta kesadaran manusia? Aku mau persempit lagi. Paling gampang gini. Jadi, kesadaran meliputi segala sesuatu. Kesadaran apa yang sekarang telah diteliti oleh peneliti, baik dari sains dan spiritual dari zaman dulu. Jadi sebenarnya bertemunya semua apa yang dikatakan para spiritual dan sains di fisika kuantum, itulah ketemunya di kesadaran. Nah, aku sebenarnya nggak mau bahas bagian di kesadaran spiritual karena nanti di situ ada unsur agama, nyangkut agama. Mungkin akan kita bahas di topik selanjutnya karena ini topik yang agak sensitif. Kenapa? Agama itu identitas. Agama itu sebuah kemelekatan, identitas. Tapi bukan berarti agama itu salah. Enggak ya.
Tapi kenapa banyak orang sekarang mempraktekkan agama yang salah? Akhirnya banyak konflik, banyak keributan. Nah, tadi kalau misalnya ngeh atau sadar sedari awal, yang kita bicarakan itu pikiran. Masih banyak orang yang berbicara berlandaskan narasi pikiran. Padahal pikiran hanya konsep, tapi konsepnya dianggap sebagai kebenaran mutlak. Nah, ini bahayanya. Aku nggak mau bahas agama karena kalau mau bahas agama terlalu, walaupun aku memang bisa. Aku kalau ngomong agama, aku belajar eh, tasawuf, belajar kabalah, belajar mistisisme. Itu dari dulu, dari sejak 10 tahun yang lalu aku udah belajar. Banyak hal yang bisa kita pelajari, tetapi sebenarnya kita simpan untuk jadi pemberdayaan diri gitu. Nah, kita balik lagi akhirnya sekarang ke kesadaran aja. Karena kesadaran tuh nyaman, enak. Bertemunya spiritual, yang rasa ini kan nggak bisa dikata-katakan. Sebenarnya rasa, contoh misalnya, rasanya es krim vanila, jelasin ke orang yang belum pernah ngerasain rasanya es krim vanila. Sampai kiamat pun nggak akan bisa dia ngerti rasanya gimana. Nah, itu spiritual, ya. Nah, science itu akan menjelaskan apa komposisi dari es krim itu. Nah, kesadaran, ya kamu rasakan sendiri itu sekarang. Kamu sadari dengan nyaman, dengan lidahmu, dengan sensasi, dengan penghayatan, ketemu nanti di situ. Oh, rasanya begini, rasanya ini, rasanya. Terus dibuat dari apa? Ketemu. Jadi di kesadaran tuh spiritual dan sainsnya udah ketemu dan kita bisa menjelaskan ternyata dengan kesadaran spiritual itu sudah sains juga sudah akan mulai ketemu di satu titik nanti kita bertemu di ruang itu. Nggak ada yang namanya benar salah, tapi lawannya kebenaran adalah kebenaran lagi yang tersembunyi, yang lebih tersembunyi lagi. Nah, itu seru sebenarnya. Jadi ketika kita sudah paham dan sadar, oh ternyata hanya ada kebenaran di balik kebenaran, nah, dari sini kita damai. Dari sini kita tentram. Nah, kenapa sekarang malah kebanyakan gontok-gontokan? Karena bergerak dari pikiran, narasi konsep yang dibangun oleh pemikiran. Dan pemikiran itu identitas. Dan identitas itu melekat di ego. Nah, sebagai penutup, 10 menit lagi ya, ego, identitas, kita akan bahas dari keilmuan hipnosis sekarang. Ini relate, ini penting. Kenapa? Karena tadi berbicara tentang agama, ya, aku nyerempet sedikit karena ini penting sebagai contoh. Agama ini pasti ada otoritasnya, pasti ada emosinya, pasti ada keyakinannya, pasti ada repetisinya, dan pasti ada unsur masuk semua itu di bawah sadar. Nah, belajar tentang hipnosis itu intinya. Hipnosis itu apa? Segala informasi yang masuk ke bawah sadar. Apa itu bawah sadar? Pikiran yang tidak kita sadari itu ada. Makanya disebut bawah sadar. Bawah sadar. Ada sadar, ada bawah. Nah, kita nggak sadar pikiran itu ada. Namanya bawah sadar. Nah, menariknya, bawah sadar itu 90% atau 88% yang mempengaruhi dan mengendalikan hidup kita. Nah, bahayanya adalah ketika kita tidak sadar, semua informasi, semua pendaman, semua bagasi emosi itu, ternyata itu bukan memberdayakan, bukan bermanfaat, tapi justru malah memperkeruh dan memperburuk hidup. Dan kita yakini itu adalah kebenaran, itu yang fatal. Karena itu 90%. Nah, ketika 90% ini tidak disadari, ini akan menjadi servo mekanisme. Servo mekanisme ini adalah sebuah, ya kayak otomatis, pergerakan otomatis. Jadi hidupnya kalau bergerak secara otomatis, yang ngikuti alur itu. Ya misalnya pola hidupnya ya mohon maaf, pola kemiskinan. Jadi hidupnya akan miskin terus. Berulang-ulang aja. Mau dia gimana pun, karena sudah ada program bahwa dia begitu.
Kalau tidak disadari dan tidak diubah, ya akan begitu terus. Nah, terkait dengan kepercayaan, itu juga sama, masuknya di bawah sadar. Nah, semakin kuat berada di lapisan ego dari bawah sadar, sehingga tadi, jadi untuk mempengaruhi dan segala aktivitas informasi ke memori bawah sadar itu 5. Tadi, harus ada repetisi, pengulangan, bayangin diulang-ulang. Dulu saya tuh percaya hantu banget. Bukan berarti saya tuh sekarang nggak percaya hantu, nggak percaya setan. Kita bahas nanti di lain cerita, lain background ya, lain latar belakang. Di kesadaran tuh menarik untuk bahas hantu, entitas lain, higher being, alien itu ada. Tapi kita nggak bahas itu dulu di sini. Dulu sih yang saya percaya hantu itu nyata gitu. Saya takut sama penampakan. Ada pocong, kuntilanak, apapun itu sebutannya genderuwo itu. Nah, kenapa? Karena dari kecil saya pernah ditakut-takutin sama paman gitu. Ada boneka serem gitu kan, sering banget tiba-tiba dikejutkan ke saya gitu. Saya kaget masih kecil itu. Wah, jadi saya takut banget sama yang namanya setan, sama hantu dulu. Ya padahal ini hanya informasi, hanya sebuah gambaran ketakutan. Nah, balik lagi ke emosi. Jadi ada repetisi, terus ada emosi. Apa ini? Ini 5 ini ada semua informasi dan caranya masuk ke bawah sadar. Ada repetisi, pengulangan. Jadi semakin sesuatu diulang-ulang dan akan diyakini oleh orang tersebut sebagai kebenaran. Itu repetisi. Yang kedua, emosi. Jadi dia pasti ada nilai-nilai dalam hidupnya terkait dengan rasa kesukaan, rasa favorit, ya, atau gini, paling gampang contohnya orang terdekatnya siapa, yang memiliki kedekatan emosional. Nah, dia pasti akan lebih mendengar, cenderung lebih masuk ke bawah sadar informasi dari orang yang dikasihi. Nah, ini bergerak di emosi. Yang ketiga, otoritas. Otoritas itu orang yang lebih tinggi daripada dirinya, ya kan? Yang keempat, eh, tadi repetisi, terus emosi, otoritas, identitas kelompok. Nah, identitas kelompok. Nah, jadi ada banyak orang yang sama, serumpun, ya ini lebih mudah masuk ke bawah sadarnya informasi itu. Nah, yang terakhir teknik-teknik hipnosis. Ya, dengan teknik hipnosis bisa langsung tembus ke bawah sadarnya. Nah, agama, sekarang aku tanya, bagaimana tidak lepas daripada ini? Pasti adanya pengulangan, pasti adanya emosi, adanya figur otoritas yang memberikan ceramah, memberikan dakwah, ya kan? Ada identitas kelompok, merasa bagian daripada kelompok itu, ya. Dan bisa tanpa sadar, aku sering lihat sekarang itu, mohon maaf ya, banyak sekali para penceramah itu menggunakan teknik-teknik hipnosis tanpa dia sadari untuk mempengaruhi santrinya, untuk mempengaruhi ya itulah ya. Nah, jadi akhirnya ini sebenarnya hanyalah fenomena hipnosis. Fenomena hipnosis ini sebenarnya tinggal kita sadari saja. Nah, kalau kita sadar, oh ternyata itu fenomena aja. Tetapi karena ini tidak disadari, akhirnya menjadilah sebuah fanatisme. Karena ini menjadi sebuah fanatisme, ketika satu aja ini diganggu, misalnya identitas kelompoknya diganggu, figur otoritasnya diganggu, terpicu emosi, wah, jadinya konflik. Nah, itu. Jadi, dan ini semakin berulang-ulang. Ketika semakin banyak dan semakin berulang-ulang, akhirnya dia semakin menjadi sebuah kebenaran lagi. Dan akhirnya ini menjadi sebuah hal-hal yang akhirnya kalau dilihat dari luar, dari kacamata kesadaran, ini aneh gitu. Karena kalau yang sadar dari kesadaran yang melihat bahwa nggak gitu, nggak harus begitu, ngapain juga gitu. Tapi kalau kesadaran juga tidak akan menolak itu semua. Kenapa ya? Memang sudah masih berada di fasenya itu, di state-nya. Nah, jadi kita nggak, yang penting bukan nggak ngurusin ya. Yang penting tuh kita sadar dan kita bisa pelan-pelan menaikkan frekuensi vibrasi kesadaran kita juga. Karena gini, eh, mau nggak mau, sadar nggak sadar, kita juga pasti pernah di fase begitu. Ya, saya itu kenapa sampai bisa mencari
Karena saya juga pernah mengalami tanpa sadar si pencari ini, mencari material, mencari spiritual, yang sebenarnya sama-sama pencarian dan sama-sama melarikan diri, pelarian dari kenyataan yang saya hadapi. Nah, akhirnya syukurlah gitu ya, mendapatkan kesadaran dan mengalami, dan dengan latihan, dengan bimbingan, akhirnya ya mengalami itu juga, mengalami kesadaran, dan tanpa guru juga bisa. Kenapa? Karena kesadaran aslinya adalah guru sejati. Jadi banyak orang yang misalnya mengalami spiritual awakening, tiba-tiba dia bisa melihat bahwa realitas ini bukan kenyataan yang sesungguhnya gitu. Tiba-tiba dia keluar dari tubuh, melihat tubuhnya sendiri. Kok aku kayak mati? Padahal enggak, itu cuma keluar tubuh astral. Dan masih banyak fenomena di luar sana yang orang-orang alami. Ada juga yang bahkan sampai mencari dengan menggunakan jamur. Pernah dengar nggak yang orang menggunakan jamur, terus dia menikmati sensasinya, apapun yang nanti dia rasakan, terus bisa melihat ini itu. Wah, ya itu kesadaran juga, tetapi tidak disarankan dengan menggunakan jamur karena itu menggunakan substance lain, kecuali memang sudah ada dasar penelitian dan dasar sainsnya. Sehingga kalau misalnya sudah bisa di katarsis gitu ya, katarsis itu sudah bisa diukur, sudah bisa dijadikan sebuah metode, ya silahkan. Tapi kalau tiba-tiba dengan tanpa metode, tanpa dasar, ya coba-coba aja. Ya itu ada resiko. Tapi monggo silahkan, tidak saya sarankan, cuman banyak orang yang ingin mencoba itu. Oke, ada pertanyaan lagi. Cara untuk memprogram otak bawah sadar. Terima kasih, pertanyaan ini bagus banget. Untuk memprogram otak bawah sadar caranya gimana? Nah, ini agak panjang, cuman saya akan persingkat ya. Saya perkenalkan diri dulu juga. Saya memiliki sertifikasi 2 dari satu dari IBH dan juga dari terapi hipnoprana Indonesia. Sertifikasi master hipnoterapis dan master trainer hipnotis. Nah, jadi semungkin kalau misalnya bagi yang ini belum menganggap saya dari tadi ngomong apa gitu. Basic saya itu dari awalnya itu belajar hipnosis, hipnoterapi, terus NLP, terus belajar lagi tentang mindfulness, belajar dan akhirnya sampai bisa memberikan materi kesadaran gitu ya. Nanti saya juga belajar dan memberikan materi secara privat gitu. Meditasi, Sufi healing, dan mindfulness. Nah, sekarang kalau kita konteksnya adalah bawah sadar itu materi hipnosis, hipnoterapi. Untuk memprogramnya sebenarnya cukup mudah. Sebenarnya nggak perlu dibedakan antara meditasi dengan hipnoterapi. Karena begini, sebenarnya hipnoterapi itu adalah meditasi. Meditasi itu adalah hipnoterapi. Jadi nggak perlu dibalik-balik kayak seakan-akan berbeda. Hipnoterapi itu hanyalah ilmu dari James Braid yang akhirnya di ini ya, sebentar. Nah, yang akhirnya itu dikembangkan nanti jadi gelombang otak, ilmu gelombang otak, ilmu kesadaran dari bawah sadar, kesadaran. Nah, itu. Tapi sebenarnya yang dilakukan itu meditasi. Nah, tujuan dari meditasi ini kan untuk berada di gelombang theta, dan di gelombang theta itu kan nanti dia sangat tenang. Itulah kondisi mindfulness. Nah, ketika sudah di kondisi mindfulness, itulah terbukanya jembatan pikiran antara sadar yang tadi di beta ke bawah sadar yang tenang. Jadi bisa menerima informasi dan program baru, sugesti baru. Nah, entah lewat orang lain, diri sendiri dengan self-afirmasi atau self-hypnosis, atau dengan mendengarkan rekaman, itu banyak caranya. Jadi, dengan mempelajari dulu diri sendiri, ya, cara belajarnya apa? Biasanya orang tuh ada yang auditory, mendengar, ada yang kinestetik dengan merasa, ada yang visual dengan melihat. Itu kita coba cari tahu sendiri dulu. Yang kedua dengan menulis. Menulis. Nah, jadi menulis nanti saat tenang, saat nyaman, saat keluar ide-ide, tiba-tiba tulis aja. Terus mungkin setelah bangun tidur atau mau tidur, menulis programnya, apa yang ingin diubah atau apa yang ingin ditambahkan di bawah sadar. Nah, jadi ketika kita sudah banyak
mengetahui bagaimana cara memprogram otak bawah sadar, waktu-waktu itu silahkan dipraktekkan. Dan juga yang paling penting, jangan sampai ada program yang sebenarnya bertolak belakang dengan keinginan kita. Kalau misalnya ada program itu, ya diubah dulu, tapi dibersihkan dulu. Caranya dibersihkan dulu. Dibersihkan itu banyak ya caranya, dengan katarsis, dengan mirroring, tapi paling penting coba rasain dulu. Ketika ada program yang rasanya itu tidak sesuai, pasti ada muncul sensasi kan? Nyata nggak nih? Bisa nggak nih? Kalau ada apa ya, penolakan, nah itu biasanya ada sebuah program yang bertentangan di bawah sadar. Nah, paling mudah tuh begini. Kalau misalnya punya ini ya, punya otoritas, figur otoritas, orang yang dihormati, sering-sering minta saran ke dia. Kalau misalnya nggak ada guru misalnya, nggak ada orang yang dapat dipercaya, ya diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Itu mudahnya untuk membantu kita. Bahkan nih ya, salah satu trainer saya, itu bahkan dia punya figur otoritas di pikirannya sendiri gitu. Dia sebutnya Sunan siapa gitu. Sunan Urang, Sunan Kali gitu. Padahal itu dirinya sendiri, kesadaran dia sendiri untuk memprogram sugesti dia karena dia nggak bisa percaya sama orang lain. Jadi sampai dia nggak percaya sama orang, nggak bisa nerima nasihat dari orang lain, dia buat di bawah sadarnya sosok itu sendiri, sosok figur otoritasnya sendiri. Sehingga masuk tuh, kadang masuk ke dalam mimpi ngasih wejangan ke dia. Wah, sampai begitu. Nah, sebenarnya bawah sadar itu ya diri kita sendiri, kita jadi tahu porsinya dan kita tahu nanti mana nih yang paling terbaik buat diri kita. Dengan syarat adalah ya kita coba tembus dulu. Tembus tuh dengan cara kita coba cari tahu sensasi penolakan apa dari program yang ingin kita lakukan. Kalau ada penolakan, kayaknya itu dulu yang harus diselesaikan. Sehingga kalau misalnya sudah selesai, program yang baru bisa mulai masuk dengan mudah dan membuat hidup kita mengalir. Entah kaya, lebih maju, lebih sukses, lebih berlimpah, dan sebagainya. Oke, sisa 1 menit lagi, mungkin saya sambil kata-kata penutup. Oh, bukan kata-kata penutup ya, lebih ke saya melihat apakah ada pertanyaan lagi. Dan kata-kata penutup adalah terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang menjadi materi pada malam hari ini bermanfaat, karena kesadaran tanpa batas, dan kesadaran bisa kita jadwal lift sebenarnya saya masih ini ya, masih ada kesibukan, kadang lagi sempat. Kalau sekarang sih intinya saya inginnya setiap Sabtu rutin, setiap Sabtu. Tapi kalau ada lain-lainnya misalnya Rabu, Kamis gitu. Jadi jadwal live-nya itu nggak tetap, tapi saya akan coba gitu. Sabtu atau Minggu itu tetap gitu. Jadi ketika Sabtu Minggu tetap, nanti sisa dari Senin sampai Jumatnya itu menyusul. Karena belum tentu saya Senin sampai Jumat itu, ya Sabtu Minggu juga belum tentu saya itu luang gitu. Tapi saya usahakan utamanya Sabtu atau Minggu, kalau nggak Sabtu, Minggu atau keduanya, dan baru bisa ditambahkan. Lokasi saya itu di Pontianak, mohon maaf, yang dari dulu, ya saya sering ditanya itu di mana, di Jawa kah? Memang saya kadang ke Jakarta, tapi privat bisa sebenarnya, tapi saya di Pontianak. Ya saya memang ini juga di sini juga sebagai trainer privat kadang ya. Saya juga memberikan jasa untuk mengajar meditasi. Saya juga biasa melampirkan iklan di platform Superprof, itu banyak di sana bisa melihat banyak banyak peserta, banyak murid yang sudah mendapatkan akses untuk kelas saya ataupun yang memang telah terbantu oleh jasa saya gitu. Cuma tergantung ya, di kesadaran itu saya bisa merangkapnya. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit dulu bahwa saya selain daripada trainer, berarti kan memberikan sertifikasi. Tapi kadang sekarang orang tuh udah nggak butuh untuk sertifikasi. Saya biasanya ngasih ke orang lain juga. Buat apa gitu? Mau jadi hipnoterapis, mau jadi trainer gitu buat apa? Biasanya tuh orang sekarang lebih ke masalah beban mental hidupnya itu. Saya tuh ingin ingin lepas dari masalah ini biasanya gitu. Ya kebanyakan begitu.
anak saya begini, suami saya begini, istri saya begini, dan begitu. Jadi, pertama, ya, jasa saya itu memberikan materi dalam bentuk meditasi, ya, atau konsultasi dengan jasa tatap muka ataupun dengan online, itu dulu. Dengan basis kesadaran. Nah, kesadaran itu ilmunya ya tadi, pikiran, perasaan, akses kesadaran itu sendiri. Melepas emosi, pendaman, dan apapun yang menghambat kehidupan dari keberlimpahan dan kesuksesan tadi gitu. Nah, yang kedua ya saya punya buku dan misalnya e-book keberlimpahan silahkan ada linknya di sini di TikTok silahkan diakses saja dan mungkin juga barulah itu nanti ketemu dengan yang namanya di sesi offline. Paling begitu kalau secara online saya nggak banyak kayak cuma memberikan ini ya jasa oh ya, grup juga saya punya grup dari Telegram itu. Paling itu aja untuk saat ini. Saya belum ada banyak-banyak. Jadi kalau untuk privat ya sangat bisa. Ya, bentar. Nah, ini. Oke, mungkin ya terima kasih. Mungkin cukup dulu. Sekali-kali bikin kelas Jakarta, iya. Sebenarnya, tapi saya di Jakarta itu belum belum ini ya, belum kalau ke Jakarta belum lah ya. Ya, semoga terima kasih doanya. Mohon maaf belum kesampaian sekarang. Suatu saat ya Jakarta, aminkan dulu, amin. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu pada malam hari ini. Semoga semua yang ada di sini hadir sukses selalu, sehat selalu, dan diberikan kemudahan, kelancaran terhadap apapun yang sekarang dijalani. Dan ingat dari kesadaran saat ini, sekarang ini hanya ada ya saat ini, maka ketika mulai ada pikiran-pikiran yang tayang, entah itu ketakutan terhadap masa depan atau penyesalan terhadap masa lalu, coba sadari di titik ini, sekarang saja, dengan nafas syukur. Nah, dengan nafas, maka kita bisa mengakses jati diri kita yang asli, yaitu keberlimpahan. Semoga bisa cepat buka kelas Jakarta, amin. Terima kasih, dan oleh karena itu saya tutup di malam hari ini. Sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. Thank you.